semuanya, perkenalkan nama saya Saharaini Putri Fiorenza Irwanas. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang opini saya terhadap pengaruh bahasa positif dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis remaja. Kesejahteraan psikologis remaja menjadi perhatian utama di tengah perkembangan sosial yang dinamis. Remaja menghadapi berbagai tantangan mulai dari tekanan akademik, hubungan interpersonal, hingga ekspektasi sosial. Studi menunjukkan bahwa tingkat kecemasan dan depresi di kalangan remaja meningkat secara signifikan dalam 1 dekade terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh dari survei terhadap remaja usia 15 hingga 28 tahun, ditemukan bahwa sebanyak 60% responden melaporkan tekanan emosional yang berkaitan dengan ketidakmampuan mengelola hubungan dan stres. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis remaja membutuhkan pendekatan yang holistik, termasuk melalui komunikasi berbasis bahasa positif. Bahasa memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan emosi individu, khususnya pada remaja yang berada dalam fase perkembangan psikologis yang dinamis. Remaja merupakan kelompok usia yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, termasuk bahasa yang digunakan di sekitar mereka. Bahasa positif yang ditandai oleh kata-kata membangun, mendukung, dan memotivasi memiliki dampak besar dalam membangun suasana hati yang positif. Menurut teori Fredrickson 2001 tentang Braden and Will Theory, emosi positif yang dipicu oleh bahasa positif dapat memperluas kapasitas individu, termasuk kemampuan berpikir kreatif, fleksibilitas dalam menghadapi masalah, serta ketahanan terhadap stres. Dalam konteks remaja, bahasa positif dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong rasa percaya diri, optimisme, dan pandangan hidup yang lebih baik. Penggunaan bahasa positif juga dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat bagi remaja. Dalam interaksi sehari-hari, bahasa yang mendukung dan apresiatif mampu menciptakan hubungan interpersonal yang lebih erat dan harmonis. Remaja yang sering menerima kata-kata dukungan dari orang tua, guru, atau teman cenderung merasa dihargai dan diterima, yang pada akhirnya meningkatkan rasa percaya diri mereka. Sebaliknya, paparan terhadap bahasa negatif seperti kritik yang berlebihan, penghinaan, atau cemoohan dapat menurunkan harga diri mereka dan memunculkan perasaan tidak berdaya. Sebab itu, bahasa positif bukan hanya sebuah alat komunikasi, tetapi juga sebuah media untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi perkembangan psikologis remaja. Efek bahasa positif terhadap kesejahteraan psikologis juga dapat terlihat pada peningkatan kemampuan remaja dalam mengelola emosi mereka. Remaja yang terbiasa mendengar dan menggunakan bahasa positif cenderung memiliki pola pikir yang lebih optimis, yang membantu mereka mengatasi tantangan hidup dengan lebih baik. Optimisme ini membuat mereka lebih mudah bangkit dari kegagalan dan menghadapi situasi sulit dengan sikap yang konstruktif. Misalnya, ketika seorang remaja mendapatkan umpan balik positif dari seorang guru atas usahanya, meskipun hasilnya belum maksimal, ia akan lebih termotivasi untuk mencoba lagi. Dalam jangka panjang, penggunaan bahasa positif dapat membantu remaja mengembangkan growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan mereka dapat ditingkatkan melalui usaha dan pembelajaran. Selain itu, bahasa positif juga memiliki dampak fisiologis yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa emosi positif yang dipicu oleh bahasa positif dapat menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol dan meningkatkan produksi hormon kebahagiaan seperti serotonin dan dopamin. Dalam tubuh remaja yang sedang mengalami banyak perubahan hormonal, efek ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan emosi dan kesehatan mental mereka. Bahasa positif juga dapat memperkuat koneksi saraf yang mendukung pola pikir positif sehingga menciptakan lingkaran umpan balik yang memperkuat kesejahteraan psikologis. Dalam hal ini, bahasa positif tidak hanya mempengaruhi aspek psikologis tetapi juga berkontribusi pada kesehatan fisik remaja. Orang tua, guru, dan individu di sekitar remaja memiliki peran penting dalam menciptakan kebiasaan komunikasi positif ini. Misalnya memberikan pujian atas usaha yang dilakukan, menghindari kritik destruktif, dan menggunakan kata-kata yang mendukung saat memberikan masukan. Dalam pendidikan, bahasa positif dapat digunakan untuk mendorong semangat belajar dan meningkatkan keterlibatan remaja dalam aktivitas akademik
dan non-akademik. Selain itu, pendidikan tentang pentingnya bahasa positif juga perlu diberikan kepada remaja sehingga mereka dapat menginternalisasi nilai-nilai ini dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, bahasa positif adalah salah satu elemen kunci dalam membangun kesejahteraan psikologis remaja. Pengaruhnya tidak hanya dirasakan pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat sosial dan bahkan fisiologis. Dengan memperhatikan bagaimana bahasa digunakan dalam interaksi sehari-hari, kita dapat membantu remaja mengembangkan rasa syukur, kebahagiaan, dan optimisme yang akan menjadi fondasi kesejahteraan mereka di masa depan. Dalam dunia yang sering kali dipenuhi oleh tekanan dan tantangan, bahasa positif adalah salah satu cara sederhana namun efektif untuk membangun generasi yang lebih tangguh dan bahagia. Jadi itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.